Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada channel ini, channel yang memberikan informasi bermanfaat bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang elemen mesin, khususnya tentang perhitungan putaran puli yang digerakkan oleh motor penggerak. Berikut diberikan sebuah mekanisme yang mana pada mekanisme ini terdapat sebuah motor penggerak, sumber putaran, dan sumber daya. Di sini ada sebuah poros, ada sebuah puli yang melekat pada poros. Kemudian di sini ada sebuah puli yang digerakkan, yang dihubungkan oleh sebuah sabuk, sehingga puli ini nanti akan bergerak dan akan memutar poros yang ada di sini dan memutar mesin. Baik, berikut akan dibahas tentang besaran-besaran yang ada pada mekanisme kita ini. Ya, puli 1, misalkan diameternya adalah D1. Jadi puli 1 ini atau puli penggerak besar diameternya D1. Kemudian putaran pada puli ini, putaran pada puli 1 itu sama dengan putaran dari motor. Karena putaran yang terdapat pada puli ini itu adalah putaran yang dihasilkan dari motor secara langsung. Jadi putaran motor dengan putaran puli besarnya sama, yaitu N1. Kemudian puli yang kedua atau puli yang digerakkan, kita misalkan diameternya adalah D2. Dan akibat puli ini digerakkan oleh puli 1 melalui sabuk, maka di sini pun nanti atau puli ini pun nanti akan terjadi perputaran. Ya, jadi putarannya itu nanti besarnya adalah N2. Maka N2 ini adalah putaran yang digunakan untuk memutar mesin. Demikian ya. Jadi di sini nanti N2 adalah putaran puli yang digerakkan. Sehingga kalau misalnya mekanisme ini ditampilkan dalam bentuk tampilan 2 dimensi seperti ini kondisinya. Ini adalah sumber putaran, yaitu yang ada di sini. Sedangkan ini adalah puli yang diputar. Ini nanti adalah merupakan putaran mesin. Kalau misalnya ini langsung digunakan untuk memutar mesin. Jadi mekanismenya itu nanti kalau berputar seperti ini. Jadi dari keempat besaran ini akan dibuat hubungan dalam bentuk formula atau rumusan. Sebagai berikut ya, rumusannya adalah N1 kali D1 sama dengan N2 kali D2. Ini rumusan hubungan antara keempat buah besaran tersebut. Jadi di sini nanti mudah saja, kalau misalnya yang ditanyakan nanti besaran N2 atau putaran mesin, kalau misalnya putaran motor sudah ditentukan, maka bisa kita tentukan besar N2 itu dari rumus ini. Ya, dengan catatan kalau ditanyakan nanti N2, maka N1 putaran motor harus sudah diketahui. D1 diameter puli pun harus sudah diketahui atau direncanakan. Maka D2 pun harus sudah diketahui. Demikian ya rumusan umum tentang perhitungan putaran puli yang digerakkan oleh motor. Berikutnya akan dibahas tentang proses perancangan. Ya, khususnya perancangan antara putaran mesin dengan putaran motor, ya. Jadi dalam merancang, jika misalnya ya diinginkan putaran mesin N2, ya, diinginkan putaran mesin N2 dengan catatan putaran dari motor ini sudah ditentukan. Ya, maka D1 atau diameter puli 1 atau diameter puli penggerak ini harus sudah ditentukan atau direncanakan. Kemudian D2 juga sudah harus ditentukan atau direncanakan. Kemudian N1 putaran motor itu sudah disediakan. Ya, jadi kalau misalnya D1, D2 sudah ditentukan atau direncanakan, putaran motor sudah tersedia, artinya sudah tertentu besarnya, maka nanti bisa kita tentukan putaran mesin yang terjadi di sini. Ya, adapun formula yang kita gunakan dari formula yang ada ini, ya, dari formula ini
Maka nanti bisa kita rumuskan N2 sama dengan ya N1 kali D1 dibagikan nanti dengan D2. Ya, demikian ya. Jadi nanti putaran mesin atau putaran keluaran ya, ini rumusnya nanti kita peroleh seperti ini. Ini apabila yang ditanyakan itu nanti adalah putaran mesin jika disediakan sebuah motor dengan putaran N1. Saya? Oke, baik, tidak terlalu sulit. Sekarang kita lanjut. Bagaimana kalau misalnya nanti dalam merancang ya, jika kapasitas sudah ditentukan. Ya. Artinya dalam suatu mesin itu nanti sudah mempunyai kapasitas tertentu. Berarti agar kapasitas tersebut dipenuhi, tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan putaran. Ya, jadi boleh dikatakan N2 ini sudah ditentukan. Ya, N2 ini sudah tertentu karena ini keluaran dari mesin sehingga dapat kapasitasnya. Nah, jadi kalau N2 sudah tertentu, kemudian nanti di sini D2 dan D1-nya sudah kita rencanakan, ya, D2 dan 1 sudah kita rencanakan, maka yang akan kita pilih nantinya atau akan kita rancang kebutuhan motornya atau putaran dari motornya. Jadi N2 ini itu adalah putaran mesin yang diinginkan. Ini diperoleh dari kapasitas ya. Nah, jadi N2 ini nilainya nanti sudah tertentu atau diperoleh dari perhitungan yang hubungannya dengan kapasitas. Ya, jadi artinya agar kapasitas tercapai, maka putaran mesin harus sekian. Berarti N2 ini nanti sudah harus diketahui. Kemudian yang diinginkan di sini adalah putaran motor, ya N1. Artinya berapakah putaran motor yang kita butuhkan agar kapasitas ini nanti tercapai, ya, dengan ketentuan diameter puli 1 dan diameter puli 2 itu nanti sudah ditentukan atau kita rencanakan, ya, atau direncanakan. Maka untuk mencari berapa besar putaran motor ini, ya, maka bisa kita gunakan dengan rumus N1 sama dengan N2 kali D2 per D1. Ya, ini rumus untuk menentukan putaran dari motor. Jadi kalau putaran motor yang sudah kita peroleh, tentunya nanti motor itu akan kita beli dengan spesifikasi yang putarannya yang kita butuhkan, yang sebesar N1 ini tadi. Demikian ya. Lain lagi nanti untuk perhitungan daya motor. Jadi yang jelas untuk kasus seperti ini, ya, agar kapasitas kita tercapai, maka putaran motor yang kita butuhkan bisa kita perhitungkan dengan menggunakan rumusan seperti ini. Ya, demikian ya. Semoga bermanfaat dari 3 rumusan yang kita berikan. Yang mana yang ditanyakan bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus dasar yang sudah kita modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat diterapkan untuk perancangan antara sabuk, puli, dan putaran motor. Dibahas kali ini hanya tentang motor dan puli. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.